Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua. Sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitas ya, diberkahi segalanya, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, seperti yang kita ketahui di dashboard Pi Network ada perubahan tentang foto Nicholas, dan di sana bertuliskan Nicholas Kokalis Op Strip ED. Waduh, ini OP strip ED ini saya nggak tahu teman-teman ya, apakah OP-nya open mainnet, ED-nya apakah mungkin dia anniversary day, mungkin ya anniversary day, atau anniversary day kan hari ulang tahun ya mungkin ya, tapi ya nggak tahu lah, artinya tidak usah berspekulasi ya, kalau yang tidak tahu ya tidak tahu. Baik teman-teman, nah berkaitan dengan itu teman-teman kan bisa lihat ada read ya di kotaknya. Nah, ada read, kita tinggal klik read aja, apa isinya di dalamnya itu. Nah, kita coba pahami dan pelajari bersama-sama bahwa memang ini membahas tentang KYC. Sudah barang tentu sampai ke core team tentang ricuhnya KYC di kalangan pionir, karena kenapa? Tidak sedikit pionir yang berasumsi menjadi negatif terhadap proyek ini karena menunggu KYC begitu lama ya, artinya seperti itu, tanpa mau mengetahui dan memperdalam juga mempelajari proses daripada KYC miliknya Pi Network. Berbeda dengan KYC yang di luaran sana digunakan ya. Saya kasih gambaran simpelnya bahwa KYC yang digunakan oleh Pi Network yang pertama memang tidak menggunakan lembaga eksternal ya, tidak menggunakan jasa eksternal. Ini murni Pi Network membuat sendiri ya, teknologinya membuat sendiri, akurasi dan lain sebagainya membuat sendiri. Karena kalau untuk keluar ya, ke instansi luar kita menggunakan jasa verifikasi atau KYC keluar itu harus mengeluarkan dana ratusan juta dolar ya, informasinya kan seperti itu. Nah itu udah biaya lagi, modal lagi. Nah makanya bagaimana Pi Network ini agar justru malah ke depan ya memiliki jalur KYC sendiri, dan ketika pun memang berbayar ke pihak eksternal itu untuk tingkat kualitinya itu belum tentu juga terjamin. Udah modal besar, jaminannya juga itu masih perlu dipahami dan diperdalami bagaimana, karena menyangkut daripada pionir yang 35 juta, karena ini akan mempertanggungjawabkan data pengguna ya. Jadi Core Team juga harus hati-hati, tidak asal melimpahkan kepada KYC atau perusahaan-perusahaan jasa untuk meng-KYC yang sifatnya itu eksternal atau di luar daripada tim Core Team ya, gitu teman-teman. Nah jadi ini ada informasi dari Pi Network, kita coba pelajari dan pahami bersama ya. Di sini isinya verifikasi identitas bertenaga manusia di era AI, komunitas bahkan dan terutama komunitas digital ya, dimana kita sini sebagai pionir adalah komunitas digital membutuhkan orang. Tapi bagaimana Anda bisa membuktikan kemanusiaan mereka dalam skala besar? Ya gimana caranya membuktikan bahwa user ini adalah betul-betul real manusia? Itu yang jadi PR ya. Jadi bukan hanya robot, karena kalau untuk AI sekarang itu mudah sekali, robot yang berupa mirip dengan manusia, kedipannya, bicaranya dan lain sebagainya, bahkan kartun ya, desain grafis yang membuat seolah-olah mirip dengan quality dimensi yang luar biasa, mirip dengan manusia, bisa berbicara di video itu seolah-olah betul adanya, kan bisa saja. Nah itu yang akan menggagalkan proyek ini. Makanya proyek ini Pi Network ini lebih kepada bagaimana betul-betul ini asli 100% bisa dipastikan adalah human, manusia ya, penambang dan pengguna daripada Pi Network ini, karena untuk skala jangka panjang ya. Dalam kasus jaringan Pi, sebuah komunitas global besar yang ditenagai oleh cryptocurrency yang ditambang secara seluler paling terdistribusi di dunia. Rahasianya adalah menyeimbangkan intrik teknologi tinggi dengan orang-orang ya. Kami menemukan kesuksesan dengan menciptakan solusi KYC asli ya. Ini solusi KYC asli, bukan hanya mengandalkan artificial intelligence, tapi asli berdasarkan penilaian manusia itu sendiri, ditambah juga memang menggunakan artificial intelligence. Jadi digabungkan, ini akan lebih sempurna hasilnya.
ya. Oke, dilanjut. Membangun komunitas kripto di era AI. Ekosistem kripto seperti Ethereum, Solana, atau Pi-Network adalah komunitas yang terdiri dari berbagai aktor, mulai dari pengguna, akhir dan pengembang hingga penambang dan validator. Setiap proyek kan seperti itu. Namun, menciptakan komunitas yang berkembang dan bertahan lama membutuhkan keterampilan dan sumber daya yang signifikan. Kami telah melihat jejaring sosial tradisional seperti Facebook, Twitter menggunakan algoritma bertenaga artificial intelligence untuk menumbuhkan basis pengguna mereka. Tetapi itu bisa menjadi masalah. Selama bertahun-tahun, ya, nih mungkin ini sebetulnya udah jelas teman-teman. Saya tidak perlu menambahkan karena ketika kita coba baca pelan-pelan, teman-teman pun akan memahami. Ini saya membantu membacakan bagi teman-teman yang malas membaca, cukup mendengarkan, ya. Dan ini memang bahasanya juga sudah jelas apa yang dimaksud dan yang disampaikan oleh core team kepada kita, tujuannya menjelaskan tentang KYC ini cukup jelas. Jadi saya bacakan saja, tidak terlalu banyak untuk menambahkan, ya. Selama bertahun-tahun, Facebook mengandalkan algoritma bertenaga artificial intelligence untuk menyortir dan merekomendasikan konten kepada pengguna berdasarkan referensi dan perilaku online mereka. Meskipun ini bekerja dengan baik pada awalnya, mengandalkan algoritma artificial intelligence saja menghasilkan banyak konsekuensi yang tidak terduga. Dengan pandangan miring terhadap keterlibatan mentah sebagai kebaikan tertinggi, algoritma ini dapat mengambil tindakan antisosial, mulai dari membuat ruang gema hingga memperbesar bias manusia melalui diskriminasi nantinya. Baru-baru ini tawaran 44 miliar dolar yang dipublikasikan untuk membeli Twitter oleh CEO Tesla Elon Musk dibatalkan pada jam ke-11 karena dugaan prevalensi akun palsu dan bot spam yang dimungkinkan oleh kurangnya verifikasi manusia. Banyaknya jumlah spam membawa pertanyaan tentang seluruh nilai Twitter, dengan hot spam yang berpotensi meningkatkan jumlah penayangan untuk pengiklan sementara membuat pengguna frustasi. Ya, jelas bahwa artificial intelligence yang ada tidak cukup. Insight ini menyoroti pentingnya memverifikasi pengguna serta memantau dan mengawasi produk artificial intelligence dengan cermat. Sementara bot spam dan faktor lainnya telah menjangkiti dan merusak beberapa komunitas online, kita masih dapat melihat dampak luar biasa yang berhasil ditimbulkan oleh komunitas manusia dan cacat. Komunitas Reddit yang terdiri dari spekulan yang berpikiran sama di Wall Street Bets telah berhasil membuat dampak keuangan global berkali-kali. Semuanya dibangun di sekitar orang-orang nyata. Anggap saja Turing test dalam skala besar. Bagaimana perusahaan dapat memverifikasi bahwa orang-orang mereka nyata? Ya, selanjutnya mematuhi regulasi yang lebih ketat. Ini yang diadopsi oleh Pi-Network. Memverifikasi identitas pelanggan seseorang adalah proposisi yang kompleks, membutuhkan skalabilitas dan keamanan seputar data pribadi. Menambah masalah bagi perusahaan teknologi seperti jejaring sosial dan aplikasi kripto adalah kebutuhan untuk mematuhi peraturan yang semakin ketat, mulai dari penanganan data pengguna hingga implementasi KYC. KYC atau kenali pelanggan Anda mewajibkan lembaga keuangan untuk melakukan pemeriksaan identitas dan latar belakang rutin pada klien mereka sebelum menggunakan platform mereka, dan merupakan bagian dari serangkaian tindakan yang lebih luas untuk memerangi pencucian uang dan aktivitas terlarang lainnya. Ya, jadi memang KYC ini kan penting teman-teman. Sangat-sangat penting, lebih-lebih ini untuk Pi-Network project dunia yang sangat besar dan luas. Jadi ini tetap akan menjadi prioritas dan diutamakan keabsahannya, kehati-hatiannya, ketelitiannya. Mereka habiskan tenaga mereka untuk betul-betul memvalidasi bahwa betul adanya akun ini tidak mengganda, akun ini tidak jahat. Artinya tidak jahat satu orang punya 5 akun, ya, satu orang punya 3 akun, ya, hal-hal kayak gitu diakal-akalin lah. Sebagai kalau misalkan orang yang ahli mengerti IT akhirnya
face mukanya itu recordingnya diakalin dengan teknologi artificial intelligence, itu kan bisa saja. Akhirnya apa yang terjadi? Hasil penambangan yang ada hanya mengerucut di segelintir orang saja. Ini yang dikhawatirkan, dan ini nggak mau, akhirnya tidak merata, tidak sampai kepada masyarakat luas. Ini yang tidak mau oleh Kortim ya. Jadi makanya ini betul-betul detailnya KYC ini betul-betul dilihat, bukan hanya menggunakan teknologi tetapi dengan human, dengan manusia juga harus dipastikan gitu ya. Jadi validatornya ini adalah bukan hanya mesin gitu. Makanya kita sebagai validator untuk KYC ya, kita dituntut bahwa ini KTP betul tidak ya, kemudian ini video asli atau bukan, kita kan bisa melihat. Nah, ini membantu kontribusi ya untuk validator. Dulunya hanya berkaitan dengan sektor perbankan, ya betul ya. KYC kini semakin dibutuhkan perusahaan di sektor cryptocurrency, mulai dari bursa dan broker hingga penyedia dompet dan layanan lainnya. Dan dengan perluasan Web3 dan dorongan berkelanjutan untuk memberi penghargaan kepada pengguna digital, pentingnya KYC hanya akan bertambah ya, artinya akan bertambah fungsi daripada KYC ini. Sayangnya biaya KYC bisa menjadi penghalang bagi banyak startup kripto, betul ya, memang berbayar sebetulnya KYC ini. Setelah mempertimbangkan banyak faktor, mulai dari jam manual dan perekrutan staf hingga harga alat kepatuhan dan penerapannya, perusahaan dapat menghabiskan ratusan juta dolar untuk verifikasi. Bahkan dengan tarif KYC yang dikurangi dan diiklankan secara umum sebesar 1,49 hingga 2,05 per pengguna, solusi ini tidak dapat diskalakan atau hemat biaya untuk mengumpulkan basis pengguna yang besar. Selain itu, KYC dapat menciptakan friksi dalam hal orientasi pengguna baru, memberikan penghalang masuk yang baru dan berat ya, dan itu akan problem biasanya bagi yang masuk yang baru. Jadi tidak ada apa ya namanya kalau kayak gitu ya, jadi tidak fleksibel lah, beda dengan memang sistem KYC itu buat sendiri. Tapi kalau menggunakan jasa eksternal biasanya memang itu akan menjadi problem. Makanya kan KYC itu untuk di dunia kripto banyak platform yang bermasalah di KYC. Terus juga banyak juga yang harus berbayar ya. Memang pada prinsipnya secara fundamental KYC ini berbayar kalau menggunakan jasa luar ya, jasa instansi KYC dari luar seperti itu. Dan itu pun rata-rata banyak kan menggunakan hanya teknologi artificial intelligence gitu teman-teman ya, tanpa melibatkan human gitu. Selain itu KYC dapat menciptakan friksi ya dalam yang tadi, dalam hal orientasi pengguna baru. Oke. Di Inggris saja katanya, misalnya 1/4 aplikasi baru ditinggalkan karena gesekan KYC. Itu mengungkapkan ironi utama KYC. Dalam ketidaksabaran kita seringkali terlalu manusiawi untuk membuktikan kemanusiaan kita. Jadi seringkali kita terlalu manusiawi, terlalu apa ya artinya, untuk membuktikan bahwa kemanusiaan kita. Nah ini sebetulnya untuk membuktikan kita itu betul human atau tidak bisa kita hanya mengandalkan AI saja. Kita butuh yang memang itu akurasinya dapat ya, kalau misalkan memang menggunakan manusia sangat-sangat akurat nantinya hasilnya. Jadi artinya double cover lah ya, seperti itu. Pemecahan untuk KYC yang dapat diskalakan. Untuk mengatasi dilema KYC ini, kami percaya desain yang berpusat pada manusia dan teknologi yang dapat diskalakan akan memungkinkan masa depan Web3 untuk memberikan kompensasi yang transparan dan adil kepada pengguna sambil mempertahankan anonimitas pribadi dan kepatuhan hukum. Jadi tetap mempertahankan rahasia atau anonimitas pribadi, yaitu betul-betul dijaga, dipertahankan ya. Jadi di situ tidak ada istilah kata melanggar hukum, justru di sini mengutamakan kepatuhan hukum teman-teman. Jaringan Pi didirikan berdasarkan sintesis fakta ilmiah dan kebenaran manusia. Sebagai PhD Universitas Stanford, Anda mungkin berharap banyak dari kami, kata Kortim seperti itu ya. Kami mengatakan kebenaran ilmiah karena kami percaya ada kebenaran dalam segala hal yang kami lakukan dalam upaya untuk lebih dekat dengan menguji hipotesis kami dalam desain, strategi, dan manajemen. Fakta matematika yang tidak berubah memandu kami, dan kami selalu menganalisis data empiris untuk menginformasikan literasi berikutnya.
Ketika kami mengatakan kebenaran manusia, ya, kata kebenaran manusia, kami mencerminkan fakta bahwa tidak ada proyek yang dibangun dalam ruang hampa. Semua yang kami lakukan dialami oleh orang-orang nyata, di tempat nyata, kehidupan nyata. Jadi bukan hanya serta-merta ini teman-teman. Jadi kalau kita lihat nih di sini, jadi bukan hanya serta-merta mentang-mentang digital, semuanya dilakukan dengan digital tanpa melibatkan manusia. Ini yang mungkin untuk awal it's okay kata Nicholas, tetapi efeknya nanti ketika jangka panjang itu akan ada hal-hal yang tidak diharapkan, ya. Jadi di sini dia bilang semua yang kami lakukan dialami. Jadi karena memang kita ini dialami oleh orang-orang yang nyata, kita menambang oleh orang yang nyata, di tempat nyata, dengan kehidupan yang nyata, emosi dan pengalaman yang dapat mempengaruhi persepsi mereka. Beberapa kebenaran manusia bersifat mendasar, lainnya dapat ditempa, ya. Jadi beberapa kebenaran manusia itu artinya hanya dijadikan dasar, yang lainnya bisa ditempa lah. Artinya ditempa itu ya mungkin diberi masukan atau dikasih pengertian atau diajari seperti itu. Kami juga mempertimbangkan kebenaran manusia dan kebutuhan komunitas itu setiap literasi. Mempertahankan keseimbangan antara kebenaran itu mendorong kami maju selangkah demi selangkah seiring kemajuan proyek kami. Misalnya, desentralisasi adalah salah satu properti terkemuka dari jaringan kripto dan komponen penting dari VCP. Tetapi kami tidak ingin hanya mendesentralisasi demi desentralisasi. Jadi bukan hanya sebatas digadang-gadangkan mentang-mentang desentralisasi tanpa mau betul-betul mengakurasi dalam keterlibatan KYC-nya itu sendiri, ya. Jadi bukan hanya serta-merta kita memuji-muji teknologi terdesentralisasi, tujuannya hanya itu saja tanpa memperhatikan KYC. Ini yang paling fatal sebetulnya, gitu ya. Sebaliknya kami telah mengadopsi desentralisasi progresif berdasarkan tahapan industri, kesiapan dan kesadaran audiens arus utama, ya. Audiens arus utama yaitu pionir yang pertama, pengembangan utilitas teknologi blockchain dan fase proyek kami untuk semoga pada akhirnya mencapai desentralisasi yang bermakna dan berkelanjutan, ya. Oke, di Pi kami telah menerapkan metode berulang untuk semua aspek proyek, ya, mulai dari strategi, tingkat jaringan kami hingga menguji fitur produk kecil di aplikasi seluler kami, hingga mengembangkan model token hingga proses alur kerja, ya. Ditambah sekarang hackathon, teman-teman sudah tahu hackathon seperti apa, pergerakannya luar biasa. Berapa ribu di sana platform yang siap diluncurkan jika memang mereka nanti sudah oke di blockchainnya Pi Network. Itu ribuan aplikasi sudah siap bertengger di handphone kita. Perbedaan itu memisahkan kami dari beberapa model set in stone yang mengandalkan hipotesis white paper mereka sebelum orang-orang mereka. Sebagai gantinya, kami menerapkan umpan balik dan literasi kami untuk menginformasikan dan meningkatkan model token dan struktur jaringan. Semuanya untuk memenuhi kebutuhan orang yang kami layani dengan lebih baik, ya. Kemudian solusi KYC bersumber komunitas Pi Network. Nah, ini ya, jadi solusi KYC-nya itu sumbernya adalah dari komunitas Pi Network itu sendiri. Pi Network merancang solusi KYC aslinya. Jadi Pi Network ini merancang sendiri, jadi nggak menggunakan jasa pihak luar, teman-teman, ya. PKYC sebagai tanggapan atas kurangnya skalabilitas, aksesibilitas keuangan, dan jangkauan global dari solusi pasar pihak ketiga lainnya, menggabungkan kebenaran ilmiah dan manusia. PKYC menggabungkan otomatisasi mesin artificial intelligence dengan verifikasi manusia, hiperlokal, crowdsource untuk mencapai KYC yang akurat dan efisien untuk lebih dari 35 juta anggota global yang sudah menggunakan platform selulernya. Otomatisasi mesin bertanggung jawab atas pemrosesan gambar, ekstraksi teks, deteksi ID palsu, pemeriksaan liveness, dan perbandingan gambar. Verifikasi manusianya itu sementara itu diproses oleh individu yang telah disetujui sebelumnya yang memeriksa data yang telah disunting dari aplikasi KYC anggota lain yang disebut validator, teman-teman, sehingga mencegah individu membuat akun palsu. Untuk mengatasi masalah KYC yang dapat diskalakan, PKYC sekarang menawarkan tenaga kerja validasi manusia yang kuat dan berdiri di lebih dari 200 negara di seluruh dunia.
area yang mewakili sekitar 92,6% populasi global. Siapa mereka? Mereka adalah validator. Jaringan terus berkembang dengan lebih dari 125.000 validator terpercaya yang memvalidasi aplikasi KYC secara global yang upayanya dihargai di Pi. Jadi upayanya itu dihargai, jadi kita dibayar validator itu oleh Pi nantinya. Berapa Pi? Ya nantilah, nggak tahu perhitungannya ya. Karena tempo hari kita kan hitungan untuk KYC itu 1 Pi, tapi itu 1 Pi itu kan dipecah ya, jadi dibagi dua dengan pihak core team ya. Jadi ke kita berapa persen, ke core team berapa persen. Selain mencegah akun spam dan mencegah aktor jahat, Pi KYC membantu jaringan untuk memenuhi peraturan hukum ya, sambil mengembangkan komunitasnya yang berkembang tanpa hambatan. Di era artificial intelligence, Pi Network telah membangun solusi KYC terukur, terdesentralisasi yang menggabungkan otomatisasi mesin dengan verifikasi manusia crowdsource untuk solusi yang efisien dan responsif. Memanfaatkan yang terbaik dari kedua dunia, Pi KYC memungkinkan jaringan untuk membangun komunitas kripto yang patuh secara hukum, yang dioptimalkan untuk akurasi, privacy, dan aksesibilitas global. Dan yang terbaik itu benar-benar manusia pada intinya. Sebenarnya sulit bagi pengusaha manapun untuk mengetahui apakah atau kapan proyek mereka akan berhasil. Dan itu juga berlaku untuk kita. Apa yang kami ketahui adalah bahwa Pi memiliki visi besar untuk jaringan dan ekosistem yang dapat diakses dan inklusif yang dibangun di atas blockchain dan didorong oleh cryptocurrency yang terdistribusi secara adil. Melalui kekuatan komunitas, kami semakin dekat setiap hari untuk mewujudkan visi tersebut. Oke teman-teman, saya rasa ini nggak perlu banyak diulas karena memang sudah jelas bahasa ya, kelugasan yang disampaikan oleh core team, dimana tinggal kita yang memahaminya. Artinya seperti yang saya bilang, kesimpulan daripada apa yang disampaikan core team itu adalah core team membuat KYC sendiri agar apa? Agar ke kita free, gratis, nggak dikenakan biaya gitu. Jadi Pi Core Team sendiri jadi terbaca sudah. Pi Core Team membuat alur dan teknik KYC sendiri, dan itu pun akan terskalakan ke masa depan. Karena kenapa? Bisa menjadi salah satu tambahan ekosistem dan tambahan bisnisnya core team ke depannya. Bisa saja orang lain nanti project-project di luaran sana yang membutuhkan KYC bisa menggunakan jasa Pi Network karena sudah terbentuk. Jadi sekaligus ini adalah project juga jadinya, project KYC namanya, ketimbang sekarang core team mengeluarkan ratusan juta dolar ya, atau ratusan juta dolar keluar untuk hanya membayar KYC, dan itu makan hanya sekali saja. Tetapi beda dengan cara kita membuat sendiri, itu akan jangka panjang ke depannya. Nah begitu teman-teman ya. Jadi artinya teman-teman mohon sabar, semua diskalakan, semua semua diatur sedemikian rupa. Tinggal ya inilah yang saya hanya mampu mengharapkan ke teman-teman yang belum ter-KYC, hanya tinggal menunggu waktu, kita harus sabar. Artinya sedang terus diperjuangkan oleh core team bagaimana supaya pionir semua ter-KYC, karena itu sudah janji Nicholas ya. Jadi tidak mungkinlah sekarang 1 atau 2 pionir saja ditinggalkan oleh core team, ya rugilah mereka, karena itu adalah aset. Artinya komunitas ini adalah aset kalau untuk project seperti ini. Jadi nggak mungkin lah. Jadi teman-teman harap sabar dan tetap semangat, klik petir setiap hari, fokus. Yang penting aturan daripada akun kita sudah terpenuhi semua. Yang terpenting di video saya kan sudah saya jelaskan apa yang persiapan untuk menunggu, sambil menunggu KYC itu apa yang harus disiapkan, akunnya ya, kemudian verifikasi Gmailnya, Facebooknya dan sebagainya. Segala peraturan yang ada di aplikasinya itu harus terselesaikan dulu. Jadi jangan kita ngoceh, ngotot dan lain sebagainya belum di KYC tapi kita sendiri nggak memperhatikan akun kita ya. Oke, itu aja teman-teman yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.